Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Boa Karang Juaraya, podcastnya Witel Makassar. Selamat datang kembali teman-teman Sobat IndiHome. Balik lagi dengan saya Gibran dan salah satu tamu yang cukup spesial pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak Amri, Deputi General Manager Witel Makassar. Ya, selamat datang, Mas. Wah, ini cukup asik sekali, fresh sekali karena Pak Amri ini salah satu warga baru Witel Makassar ya Pak ya. Ya, Kalau begitu selamat datang juga di Witel Makassar Pak Amri. terima kasih lagi. Wah, gimana Pak Amri? Sudah berapa minggu ya ini di Witel Makassar? Sudah sebulan ya Pak ya? Alhamdulillah itu hampir sebulan. Hampir sebulan ya Pak? Per tanggal 12 nanti mungkin pas sebulan. 12 Februari ya? Kalau 12 Februari sebulan. Pas sebulan. Oh, tapi Pak Amri dulu pernah di Makassar juga ya Pak ya? Dulunya iya sih, pernah kuliah sebenarnya. Oh, kuliahnya di Unhas. Dinas. Di Unhas. Terus dulu waktu mulai dinas pertama kali di Sebenarnya itu dinas pertama saya itu penempatannya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya, tepatnya di UP Bekasi. Oh, di Bekasi, Pak. Bekasi. Saya orang Bekasi, Pak. Sama dong. Oh, dulu Bekasi masuknya ke Jakarta Timur. Ya. Oh. Kan Jabodetabek, Iya. Bekasinya masuk ke Jakarta Timur. Oh, Bekasinya masuk Jakarta Timur. Iya. Habis dari Bekasi? Habis dari Bekasi itu mungkin itu bisa dibilang magang ya 1 tahun. Oh. Nah, saya sebagai teknisi di sana. Jadi kami dikembalikan lagi ke KTI. Oh, dikembalikan ke KTI. Ya, karena memang asalnya dari KTI. PAMTK KTI. Jadi dipindahin ke sini, cuman dilempar lagi ke Papua. Berarti dari Bekasi ke Papua itu, Pak? Dari Bekasi ke Papua. Wah, itu lumayan sangat ini ya. Mungkin beda kalau sekali ya, Pak. Pak EVP kemarin ke Papua, ya itu ke Jayapuranya. Oh. Jadi kita mungkin sama nih pernah ke Papua. Cuman sayangnya itu di Papua itu kalau orang boleh bilang itu kalau belum ke Wamena, Iya. Belum ke Papua. belum ke Papua. Kenapa itu, Pak? Karena unik. Wamena. Wamena. Saya ditempatin di situ. Di salah satu STO di Jayapura, di bawah Jayapura, yaitu di Kabupaten Jayawijaya waktu itu ya, yang pemekaran. Nah, Kabupaten Jayawijaya itu letaknya itu di atas pegunungan. Jadi tepatnya itu di lembah. Di lembahnya, Pak. Nah, ibu kota kabupaten ini di lembah, namanya Lembah Baling. Jadi Pak Jayapuranya di bawah, kita ke atas naik pesawat. Ada lembah di atas. Ada lembahnya, Pak. Ya, lembah itu besar. Dan udaranya cukup dingin. Oh, di atas, karena di atas gunung juga mungkin, Pak ya? Ya, di atas gunung. Dan memang kenapa dibilang unik? Karena memang lokasinya memang cukup di tengah-tengah Pulau Irian, Pulau Papua itu. Kemudian cuacanya cukup dingin. Masyarakatnya di sana pun sebenarnya sudah bercampur baur. Berarti banyak yang dari apa? Transmigran gitu, yang Ya, dari banyak. dari Jawa, dari Sumatera Banyak gitu dari ya. Jawa, terus banyak orang yang juga ada nasib di sana. Oh, iya Jadi iya iya. sebenarnya kita tidak sendiri di sana dan masyarakat Papua memang sangat welcome terhadap orang pendatang. Itu sih. Setelah dari Wamena, Pak? Setelah dari lembah itu? Ya, Iya, lembah. lembah ya? Lembah Balim. Iya. Oh, lembah Bali ya. Lembah Balim. Oh, Balim. lembah Bali. Iya, karena di situ saya pernah baca juga ada festival lembah Baliem ya, Pak ya. Ya. Ah, itu Kalau keren nggak juga salah tuh. itu setiap tahun di bulan Agustus. Setiap tahun bulan Agustus. Iya, Pak, itu Ramai itu. festival lembah Baliem itu. Iya. Dari situ kemana, Pak? Nextnya, Pak? Saya di situ sekitar 6 tahun ya. 6 tahun, Pak. 6 tahun. Lama juga ya. 6 kali festival lembah Baliem itu, Pak. Lembah Balim. Jadi dari mulai masyarakat sana cuman kenal uang waktu itu uang 100 lembar itu. Iya, 100 lembaran. 100 rupiah. Iya. Itu. Wah. Mereka cuma lama kenal juga. itu. Dari Luar biasa. Dari sana saya kemudian diberikan kesempatan sama Iya. perusahaan
untuk ikut penjenjangan kuliah di Unhas. Oh, berarti langsung dari Lembah Baliem ke Makassar ya Pak? Ya, ke Makassar. Jadi memang ya saya cukup kenal juga dengan Makassar. Tapi waktu itu Iya. Oke, ke Makassar, habis itu langsung lanjut dinas lagi. lanjut dinas lagi, saya ditempatkan di waktu itu masih Datel Manado. Langsung ke Suma ya Pak ya. Ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Di Manado. Manadonya itu sekitar berapa ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu saya di bidang jaringan akses sih sebenarnya. Nah, 1 tahunnya di akses, 1 tahunnya lagi di bagian pengembangan bisnis. Nah, jadi pindah-pindah nih saya sebenarnya. Pindah-pindah streamnya pindah-pindah ini Pak. Pindah-pindah. Nah, 2 tahun di Manado itu dari pengembangan bisnis saya kemudian dipercayakan untuk pulang kampung nih sebenarnya. Pindah ke Ternate. Balik Ternate. Nah, streamnya juga beda. Streamnya di teknik. Di Subdin, waktu itu Subdin Transdaya, transmisi Dan Catu Daya. Iya. Nah, Sentral, Transmisi dan Catu Daya. Jadi tiga bidang teknik yang digeluti di situ waktu itu. Nah, seperti itu sih. Baru lanjut di Ternate terus ya Pak ya. Nah, Apa pernah keluar lagi nih Pak? masih ada lagi perjalanan. Nah, di Transdaya selain waktu berjalan kan Telkom ada perubahan organisasi. Iya. Restrukturisasi waktu itu ada Telkom Timur belum. Waktu ada perubahan divisi. Divisi konsumer sama divisi network ya kalau tidak salah. Dan saya waktu itu bergabung di divisi Infratel. Nah, divisi Infratel kebetulan di Ternate itu ada 2. Kalau divisi Infratel saya sama teman-teman itu bergabung menginduk ke Ambon. Waktu itu kantor Arnetnya di Ambon. Nah, tetapi kalau teman-teman di bidang marketing di Plaza CS itu Consumer Service, mereka menginduk ke Manado. Berarti dulu pemisahannya masih gitu ya Pak ya? Misalnya segitu. Jadi walaupun kita beda ini, tapi memang tetap masih satu Telkom. Tetap satu Telkom, betul. Di wilayah sendiri. Iya ya. Wah. Memang perjalanannya itu memang cukup kompleks sih sebenarnya. Dan seiring waktu berjalan juga ada transformasi organisasi antara Telkom Timur, Telkom Barat itu. Nah, waktu itu kan banyak retail yang dibentuk. Nah, salah satu retail yang dibentuk itu adalah retail Ternate. Ternate jadi retail ya Pak ya? Ternate waktu itu jadi retail. Waktu itu kan Optel berubah ke retail. Nah, jadi saya dipindahin lagi sebenarnya dari Infratel pindah ke retail itu ke bagian kalau sekarang war room. Kayak saya dong Pak. Sama kita. Business planning. Iya. Nah, war room itu cuma tidak sampai setahun atau setahun ya. Nah, berubah lagi tuh organisasi, transformasi organisasi. Jadi perubahan Telkom Timur, Telkom Barat itu diganti menjadi regional. Iya. Jadi regional 1 sampai regional 7 ya. Regional 7 kalau ya. Jadi retail Ternate itu dilebur bergabung ke Manado, Sulut Malut. Jadi Sulut Malut itu masih 3 datel jadi 1. Jadi retail Sulut Malut itu ada Bitung? Enggak, maksudnya dulu retail Sulut Tego. Sulawesi Utara, Ternate dan Gorontalo masih jadi 1 retail. Nah gitu, saya bergabung ke retail itu di bagian pindah juga ke warung. Nah, setahun berjalan di Manado pindahnya, setahun berjalan, kemudian saya dipercayakan oleh perusahaan pindah ke Kota Mobagu. Ke Bobo Pak?
Kota Mobagu. Oh, Kota Moba. Saya dengernya Kota Bau-Bau. Kota Mobagu, siap. Kota Mobagu itu bagian dari wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Bolaang Mongondo. Oh, kalau saya pernah dengerin Pak, Bolang Mongondo, ada tim bolanya namanya Persibolang. Ya. Persibolang Mongondo. Nah, Bolaang Mongondo. Nah, kantor datelnya Datel Kota Mobagu. Oh. Nah, itu iya. selama 2 tahun. 2 tahun saya bersama teman-teman bekerja di Datel Kota Mobagu, terus pindah lagi. Pindah lagi Pak. Dipindahin kembali ke Ternate. Oh, pulang kampung. Pulang kampung lagi. Pulang kampung lagi. Pulang kampung lagi, jadi Kakak Datel Ternate. Kakak Datel Ternate. Nah, itu yang luar biasa. Wah. 4 tahun berapa bulan ya? 4 tahun 2 bulan. Iya. Udah. Terus ke Makassar sekarang. Makassar. Alhamdulillah. Ini berarti setelah perjalanan panjang ini pindah-pindah kota gitu ya. Kan kalau saya Pak biasanya pindah-pindah kota itu yang saya ingat biasanya makanannya nih. Makanan. Ya. Kalau Pak Amri nih Pak, dari singgah di berpuluh-puluh berbelasan-belasan kota nih Pak, yang paling terkenang sama Pak Amri ini makanan apa Pak? Di Lembah Baliem deh mungkin, kan lumayan lama tuh Pak. Iya. Di sana. Sebenarnya itu. Nah, di Lembah Baliem itu kalau makanan yang umum sih ada ya. Ada lah sama pasti. kayak di sini. Nah, tetapi makanan yang paling unik di sana itu adalah dari cara mereka mengolah. Cara mengolahnya Pak? Cara mengolahnya. Kan ada istilahnya, ada budaya mereka itu bakar batu. Bakar batu, pesta bakar batu. Pesta bakar batu. Siap. Itu enak itu. Oh itu enak Pak? Nah, jadi mulai dari ubi, sayur sama daging dibungkus Pakai terus daun gitu ya Pak? pakai Ya? daun, kemudian ditumbuk dalam batu panas. Dalam tumpukan batu panas. Masaknya pakai batu panas guys. Iya. Itu. Unik. Dan biasanya yang kerjakan itu adalah teman-teman yang asli orang di sana. Oh iya. Itu lebih familiar mereka, lebih pakar lah. Rasanya memang enak, luar biasa enak. Karena mungkin rame-rame juga makannya Pak. Ya, Kalau bakar batu sendiri kan capek juga. iya. Wah itu di ini ya Pak ya, di Lembah Baliem ya Pak ya. Nah sekarang itu kan dulu nih. Sekarang di Makassar, apa kuliner favorit Pak Amri di Makassar? Sudah kulineran? Itu dia. Belum Pak? Waktu belum sampai sebulan saya pikir belum cukup Belum cukup ya? untuk bisa Betul ini. Pak. Tapi yang jelas di beberapa kesempatan saya coba untuk sama teman untuk keliling-keliling cari mungkin makanan yang sesuai selera nih. Iya. Dan ternyata paling banyak ikan. Ikan. Nah iya nih. Kata informan saya, Iya, Pak iya. Amri ini paling suka ikan bakar. Iya, Betul kah? Siap. Wah. Karena Pak Amri orang Ternate juga ya. Di sana kan ikan bakar, kulinernya ikan bakar dan Iya. seafood gitu. Iya. Wah, ini sudah bahas makanan-makanan nih, padahal masih jam 10:30. Pak Amri, mau tanya nih Pak. Tadi kan Bapak sempat cerita tentang perjalanan karir Bapak nih. Iya. Sebenarnya bekerja di Telkom ini sudah jadi impian Pak Amri belum sih dari dulu? Apakah Pak Amri pernah punya mimpi gitu buat kerja di Telkom gitu? Mungkin tidak. Tidak ya Pak ya? Mungkin tidak. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Betul. Ya, jadi saya diberikan kesempatan untuk berkarir di Telkom, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi memang luar biasa. Memang cita-cita saya tuh awalnya tuh mungkin saya pengen jadi tentara saja lah. Iya. Seperti itu kan cita-cita orang Biasa. anak-anak Anak-anak itu cowok ya. gitu kan? Nah, ternyata saya mungkin belum dikasih kesempatan sama Allah. Jadi ada kesempatan pendaftaran untuk masuk kerja di Telkom, ya saya ikut. Gas. Dan alhamdulillah memang waktu itu cuma saya sendiri di Ternate yang tembus. Wah, Iya. dari beberapa puluh saingan gitu Pak ya? Iya. Memang cukup ketat dan cukup selektif sih sebenarnya untuk masuk di Telkom. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Tahun berapa ya? Tahun 94 Pak? Ya. Wah, berarti memang perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya. 94 dan sekarang sudah 20
2022 berarti. 2022. Berapa tahun itu? 28 ya? 28 tahun, Pak. Nah, itu dia. Saya aja baru lahir 98, Pak. Nah, Pak Amri, ini kan 28 tahun perjalanan karir di Telkom gitu, banyak suka duka gitu. Cuma saya kayaknya nggak mau tanya tentang suka dan dukanya. Saya mau tanya tentang hal lucu. Hal lucu ya? Iya, mungkin karena kan Pak Amri pindah-pindah juga kan tempatnya, mungkin ada culture atau perbedaan budaya yang loh kok gini ya ternyata di sini gitu. Tapi yang funny-funny aja, Pak. Ya, saya susah mengingatnya sih. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Tapi sebenarnya hal pertama yang menurut saya sangat membekas di saya itu adalah ketika saya dari Jakarta, Iya, Pak. yang waktu itu dipindahin ke Papua, Betul. yang ke Wamena itu. Iya. Jadi begitu saya sampai di sana, baru sehari, saya pikir khususnya yang orang asli Papua itu wajahnya sama. Kalau kita baru pertama, Jadi susah beda-bedain ya, Pak. susah membedakan. Hampir sebagian besar orang pendatang yang baru Iya. datang di sana itu, kalau melihat teman-teman asli Wamena itu, Iya. hampir tidak bisa mengenal. Kalau ketemu sama si A, kemudian ketemu yang orang lain lagi di Iya. satu tempat, loh kenapa kok sama kayak yang tadi? Potensi salah panggil nama sering banget itu, Pak. Iya, hampir sama wajahnya. Dan memang sudah saya tanyakan ke teman-teman juga yang memang notabene-nya orang Pendatang gitu ya. pendatang gitu ya. Iya. Nah, memang merasakan pengalaman kayak gitu, hampir sama. Kalau mau dicoba silakan. Mungkin kalau tanya ke teman-teman yang pernah tugas di Papua terus Iya. ke Wamena, pasti Iya. Pasti itu ngerasa. pasti itu merasa. Karena itu sama sih, maksudnya dengan kita kalau misalnya lihat boyband Korea gitu ya, Pak ya. Iya. Wah, kalau boyband Korea itu kan mereka kan boyband berenam gitu, susah juga bedainnya sebenarnya. Tapi ini maksudnya ya karena kita juga belum terbiasa mungkin ya, Pak ya. Iya, bisa jadi. Ya. Nah, ini berarti di tengah kesibukan Pak Amrin ya sebagai Deputi General Manager Vital Makassar, pasti kan ada istilahnya hobi gitu ya, Pak ya, ada kesenangan gitu. Nah, ini saya dapat informasi dari informan saya, Wah, kalau Pak Amri ini hobinya pertama tenis meja, ya. sepedaan, dan ini tapi yang paling unik, Pak. Lomba Pak Amri ini pernah lomba menembak. Loh, ini Iya, ini iya, yang mau saya tanya ini. Iya, iya, iya. Ini gimana ceritanya kok Pak Amri bisa ikut olahraga tembak menembak ini, Pak? Kalau dibilang hobi sebenarnya tidak. Oh, bukan Nah, hobi. tetapi memang dari ada beberapa kesempatan saya ikut juga, semacam kan kita dikasih kesempatan untuk menembak, ya ikut saja menembak. Dan memang pernah di satu event, walaupun bukan event yang resmi lah, Iya. ya boleh dibilang dapat perak. Yes. Nanti editor kalau nemuin foto pialanya Pak Amri, tolong ditampilin di sini nih. Ting. Oh ya. Mudah-mudahan tidak ada. Itu kalau boleh tahu, Pak, itu senapan angin atau rifle? Nah, kemarin senapan angin, tapi memang di beberapa kesempatan kan kalau kita di daerah itu kan Iya. mungkin akrab dengan para teman-teman TNI atau Iya, Polri. betul. Jadi kalau mereka ada kesempatan untuk latihan menembak, Iya. ya kita diajak. Oh, berarti pakai M16, Ya, senapan 16. serbu gitu. Wih, Nah, asik juga. nah, terakhir itu di saat menembak, ternyata saya tanya ke yang jaga itu, gimana Iya. Pak hasil saya? Udah bagus, masuk dalam lingkaran yang Oh, iya. kan lingkarannya ada angka-angka 1, 2, 3 Ya. sampai 9 sampai 10. ya, Oh. gitu. Masuk di hampir kena yang itu. Saya pikir memang tidak terlalu ini sih, tapi mungkin feeling kali ya. Wih. Kalau menembak itu, Betul, menentukan target, menentukan sasaran, planning, langsung bidik. Ini sama dengan pekerjaan sehari-hari kita, Pak. Oh, bisa jadi. Iya. Melihat peluang, sasaran, target, bidik, eksekusi. Iya. Betul sekali. Nah, Pak Amri, saya punya games. Ya. Jawab cepat. Tapi tenang aja Pak Amri, jangan tegang. Karena pertanyaannya sangat
Gampang. Tapi bukan menjebak ini. Oh, bukan Pak. Karena saya bukan Batman. Iya, iya. Jebakan Batman. Iya. Kurang lucu ya guys. Iya. Ya udah deh. Langsung saja Pak Amri. Iya. Yang pertama, WFH atau WFO? WFO WFO dari kantor ya Pak ya. dari kantor. Yang kedua, ini gampang banget sih ini bikin ini pertanyaannya. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Kopi hitam. Oke. Nah ini nggak apa ya? Nyebut brand nggak apa ya? Pertanyaan ketiga Pak. Padang Minang Putra atau Pepper Lunch? Wah. Pepper lunch. Pepper Lunch. Iya. Di sini ada Pepper Lunch Pak. Ada kan ya? Ada. Ada. Pak Amri ini salah satu. Wah ini nggak apa-apa lah nyebut brand ya. Pepper Lunch kalau denger ini boleh lah kirim-kirim. Nah itu saya sudah sering cari. Enggak. Kalau setiap Sabtu atau Minggu pasti ke situ. Wah, ini ternyata alasan Pak Amri tidak menjawab kuliner khas Makassar karena yang dicari Pak Amri adalah Pepper Lunch. Iya. Nah ini tenis meja atau sepedaan? Tenis meja. Tenis meja. Wah, ini kalau bapak manajer ini kalau udah sore biasanya udah mulai tak 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 tak. Nah itu Iya. sudah saatnya ini tenis meja. Dan yang terakhir ini Ternate atau Makassar. Wah, ini yang agak bahaya ini. Nah, Ternate dong. Ternate jelas kampung halaman. Iya. Nah, cuma yang paling lucu ini sebenarnya ya, yang ketiga tadi Padang Minang Putra atau Pepper Lunch ini ada apa Pak Amri dengan Pepper Lunch? Perlu diceritain. Boleh sedikit. Nah, jadi gini, kenapa saya suka pepper lunch? Karena berawal dari tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pepper Lunch kalau dengar podcast ini boleh mungkin nanti produknya ditaruh. Di satu kesempatan saya ke sini. Oh ke Makassar Pak? Ya, ada acara di Makassar sama teman-teman. Ada orangnya juga sampai sekarang. Ayo kita cari makan. Kan mereka tahunya saya suka makan ikan. Iya. Karena sudah tengah malam, tidak mungkin kan warung pada buka. Betul. Kebetulan ada yang restoran yang menyajikan pepper lunch. Kalau nggak salah Jalan Veterani itu. Oh iya ada Pak. Nah, di situ kita cek, ternyata ada ikan. Nah, ikan apa namanya? Ikan salmon lagi. Salmon Pepper Lunch. Nah, sejak itu makanya setiap ada kesempatan kalau saya ke kota pasti. Pepper Lunch. Tapi di Ternate, di Mall Ternate belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Nah, kita doakan semoga Nah, Pepper Lunch bisa masuk Ternate. iya. Kalau misalkan saya ada ke Manado, Ya. yang kuliner yang saya cari itu ada dua. Yang pertama ikan bakar tuna, sama orang bilang sana dabu-dabu. Dabu-dabu ya, sambal Iya, dabu-dabu sambal ya. dabu. Saya pernah dengar. Kemudian yang kedua pepper lunch. Pepper Lunch. Itu aja. Itu waktu zaman dari ini Pak ya, Kakanda Ternate ya Pak ya. Iya, Nah, itu aja. sekarang berarti rezekinya Pak Amri di Makassar mau tiap hari makan Pepper Lunch bisa. Oke, nah ini kita sudah sampai ke segmen terakhir Pak Amri. Iya. Ini pertanyaannya agak-agak serius tapi nggak apa-apa lah. Ya, Jadi sebenarnya ini sih Pak, mau tanya sebenarnya goals yang pengen dicapai dari Pak Amri sendiri itu sama harapan Pak Amri buat Telkom di 2022 khususnya Witel Makassar Pak. ya. Untuk pribadi saya sendiri ya, sebenarnya sudah bekerja di Witel Makassar ini adalah suatu kepercayaan yang luar biasa dari perusahaan kepada saya pribadi untuk bisa mengabdikan diri di Witel Makassar yang luar biasa. Karena Witel Makassar itu witel yang sangat besar, apalagi kelas A, Iya Pak. dengan potensi yang sangat besar juga, tetapi permasalahan juga banyak. Betul. Nah, permasalahan itu sebenarnya ini yang menjadi tantangan sebenarnya buat saya, karena bagaimana kita mengkolaborasikan segala sumber daya, segala resource itu untuk mencari solusi yang terbaik buat Makassar. Nah, tujuannya saya seperti itu, goalnya, supaya nantinya kepercayaan ini bisa benar-benar saya jalankan dengan baik dan bisa sama-sama membangun Makassar ini bersama teman-teman. Karena potensi teman-teman di Witel Makassar itu menurut saya sangat potensi dan
cukup bagus potensinya. Nah, tinggal kita sama-sama, mungkin saya akan sama-sama dengan teman-teman semua untuk mengawal ini supaya bagaimana programnya itu bisa lebih bagus. Amin. Eksekusinya. Ya. Sedangkan untuk Vital Makassar, saya mungkin punya goals ke depan. Vital Makassar itu menjadi Vital yang terbaik di kelasnya. Vital Makassar merupakan Vital yang terdepan dalam layanan digital broadband di area KTI, dan kita kan sudah banyak dengan para kompetitor dan produk yang lain. Nah, harapan saya itu dengan goal saya sendiri dan Vital Makassar, berarti nantinya Vital Makassar menjadi Vital yang terdepan. Amin. Terima kasih banyak Pak Amri. Siap. Ini kalau saya belum ngobrol sama Pak Amri, saya nggak tahu nih kalau ternyata makanan favoritnya Pak Amri adalah paper lunch. Ini paper lunch dihitung aja berapa kali saya sebut nih ya. Makasih banyak Pak Amri sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga next time saya bisa ngobrol-ngobrol lagi, main tenis meja bareng dan makan paper lunch bareng sama Pak Amri. Terima kasih banyak. Sobat IndiHome yang udah nonton sampai akhir, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, podcast Bawa Karang Juara Ya. Semoga next time kita bakal datengin narasumber-narasumber yang lebih keren, yang atraktif dan yang lebih asik lagi ngobrol. Terima kasih banyak. Boleh mungkin dadah Pak ke Sobat IndiHome yang nonton sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.